Pada kesempatan kali ini saya ingin share ataupun berbagi tips yang sederhana saja sih, yaitu cara mengecek remote ya. Remote apa saja, yang penting remote. Itu metodenya banyak sebenarnya ya. Tapi kali ini kita akan menggunakan metode ataupun dua cara saja ya. Kalau yang menggunakan alat bantu eksternal tidak mungkin saya akan bahas di video selanjutnya, ataupun cara pembuatan alatnya ya. Itu pun hanya khusus untuk yang biasa servis saja ya. Tetapi di sini saya akan memberitahukan cara yang paling bisa kita lakukan, yaitu dua cara ya. Yaitu Anda bisa menggunakan tangan dengan diintip ataupun diteong istilahnya. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan HP ya, karena dua metode tersebut yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, terutama yang menggunakan metode tangan ya. Kalau metode memanfaatkan kamera HP itu tentu harus punya HP-nya ya. Bagaimana kalau misalkan tidak punya HP? Cukup mudah ya. Oke, kita langsung to the point saja ya, langsung saja. Tetapi untuk memastikan apakah kerusakannya di remote ataupun di perangkat penerima ya, misalnya di TV, di STB maupun yang lainnya ya. Yang pertama itu kita cek dulu ya. Contohnya seperti ini, kita terutama masalah pemasangan baterai ya. Remote tidak jalan itu kemungkinan baterainya yang sudah habis ya. Tapi pastikan juga biasanya remote yang lama tidak digunakan ininya ya, biasanya berkarat ya. Usahakan bersihkan dulu ya, tinggal bersihkan dulu menggunakan alkohol ataupun kayu putih bisa ya. Yang penting bersih itu karatnya. Biasanya remote yang tidak digunakan lama tetapi dengan kondisi baterainya masih menempel itu mayoritas rata-rata berkarat ya, sampai ke baterainya juga. Oke, selanjutnya masalah pemasangan baterai ya. Ini yang ada besot-besotnya ini, pernya ini untuk negatif ya. Kalau di baterai kan ini ada yang agak menonjol ke depan, ada yang rata. Kalau yang rata ini untuk negatif, yang ini positifnya ya. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Jadi jangan kebalik ya, biar tidak koslet. Oke. Nah, misalkan kalau remote-nya sudah diganti dengan baterai yang baru, selanjutnya kita pengecekan. Selanjutnya kita akan mengecek sensor inframerah ya. Nah, di sini saya contohkan tidak menggunakan alat ya. Ini mungkin sekali-kali saja, mungkin bagi Anda yang butuh itu lagi main kemana gitu, butuh kebetulan kok tidak jalan. Sebenarnya rusaknya di penerima atau pengirim. Pengirim itu remote-nya atau di alat penerimanya seperti di TV-nya. Di IR TV-nya apakah rusak atau tidak. Dan untuk memastikan kondisi remote jalan atau tidak, setelah baterai terpasang, Anda bisa menggunakan tangan ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Usahakan jangan di tempat terlalu terang ya, biar sensornya kelihatan nyalanya. Setelah ini ya, kan sensornya di depan, ditutupan seperti ini ya. Nah, lalu Anda tekan bebas-bebas ya. Jadi tolong seperti ini. Jadi intip, tekan bebas-bebas ya. Nah, seperti itu, tekan bebas-bebas. Nanti kelihatan ada warna merah yang kedip-kedip. Ditekan bebas saja ya, begitu ya. Jadi diintip, begitu ya. Biasanya kelihatan agak merah kedip-kedip. Itu cara pertama ya. Tapi umumnya remote yang tidak jalan itu kebanyakan rata-rata itu yang sering paling banyak ditekan, contohnya di tombol power ya. Di tombol power karena dia paling utama ya, karena biasanya di sini ya yang paling banyak rusak itu di dalamnya, di jalurnya. Itu ada caranya sih. Mungkin nanti itu harus dibongkar ya. Ini asumsikan tidak dibongkar ya kondisinya. Nah, cara pertama gitu, kalau ada di toong, diintip terus tekan-tekan. Biasanya itu ya. Kalau ragu-ragu apakah kedipannya kelihatan atau tidak, biasanya saya karena sudah biasa jadi saya tahu ya. Oke, menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua itu jika kebetulan Anda punya HP Android yang sudah ada kameranya ya. Kalau HP jadul susah ya. Ada kameranya, Anda cukup tekan bebas saja. Kemudian ini lampu ini ya. Ini dekatkan ke kamera. Nah, Anda bisa lihat. Ini saya tekan bebas ya. Mana saja gitu, tekan bebas. Bisa kelihatan ya. Nah, ada kan. Nah, itu keluar cahaya lampunya. Berarti remote ini dalam keadaan kondisi baik. Dan jika sudah seperti ini, jika diarahkan ke perangkat penerima, misalnya ke TV, tidak berfungsi, kemungkinan sensor ataupun IR di TV-nya ataupun di perangkat lainnya, di AC ataupun lainnya, itu berarti tidak
berfungsi ya, kira-kira seperti itu. Ini contohnya. Nah, di sini ada ya, ini sudah saya isi baterai, tetapi baterainya yang voltasenya sudah agak menurun nih. Kita coba arahkan. Nah, ini masih kelihatan ya, walaupun ini agak kecil ya. Kita bandingkan. Ini yang baterainya masih bagus, 3 volt masih penuh. Yang ini udah mau habis. Ini kita coba yang masih penuh. Ini bedakan nyalanya. Nah, sebenarnya itu bukan masalah sih. Baterainya mau habis juga nggak masalah selama dia masih berfungsi ya, seperti ini. Oke, jadi itu cara yang mudah arahkan ke kamera HP. Jika berfungsi seperti ini, berkedip, berarti yang menjadi masalah di penerimanya. Itu 2 metode ya, menggunakan diintip, menggunakan tangan, dan menggunakan kamera HP. Nah, biasanya yang paling sering saya temukan yaitu di power. Biasanya powernya apa ya, kadang jalan kadang tidak, itu harus ada pembersihan di dalam, ada caranya, itu nanti harus dibongkar ya. Oke, itu 2 metode yang paling mudah. Yang kalau yang paling tidak meragukan sebenarnya menggunakan kamera ya. Kalau Anda belum terbiasa menggunakan tangan diintip sensornya, yang paling gampang itu pakai kamera sebenarnya. Kalau kebetulan Anda membawa HP, bisa kelihatan kan berkedip. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi pastikan baterainya masih bagus ya, atau Anda bisa coba menggunakan baterai remote yang lainnya dulu untuk memastikan bahwa remote ini berfungsi atau tidak. Jangan lupa pemasangan juga, jangan sampai terbalik ya, biar tidak korslet begitu. Nanti pemasangan baterainya sudah saya jelaskan tadi, biar videonya tidak terlalu kepanjangan. Oke, tipsnya cukup sederhana dan simpel ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini remote-nya bagus. Cuman kadang ada beberapa, kalau remote-nya sering digunakan, ada beberapa tombol yang tidak jalan. Itu juga banyak kasus yang karena plek, ibaratnya kotoran ya, yang jadi kotoran yang sudah menumpuk ataupun mengendap begitu ya. Itu sering ya. Itu harus dibongkar. Anda bisa bersihkan dengan menggunakan kayu putih. Untuk remote ini pembongkarannya rata-rata remote tidak menggunakan baut ya. Sebagian remote, kalau ini kelihatan kan ada baut. Sebagian besar rata-rata remote tidak menggunakan baut seperti ini ya. Nah, biasanya langsung kita congkel-congkel saja ya gitu. Tinggal angkat pakai obeng. Oke. Ini ada satu remote yang saya rekomendasikan multifungsi ya. Salah satunya ini ya. Sub ini bisa digunakan untuk apa ya, banyak sih. Ini modenya multifungsi universal, tapi ini lebih bagus daripada universal yang biasa kayak ini. Ini kebetulan remote-nya mati, belum dibongkar sih. Kalau ini tadi servisnya cuman karat-karat ya. Oke, itu dulu. Mungkin video selanjutnya saya akan membuat alat sederhana untuk Anda yang kebetulan tukang servis ya, untuk ngecek remote biar tidak menggunakan kamera ataupun menggunakan tangan, itu dengan memanfaatkan IR dari DVD bekas ataupun IR lainnya ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Silakan langsung dicoba.